Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Ruang Madrasah Modern yang membahas tentang aplikasi pengelolaan data santri madrasah ataupun pondok pesantren tentunya. Perkenalkan, saya dari Yayasan Miftahul Ulum Jalma Pamekasan Madura. Oke, biar gak lama-lama, pada kesempatan hari ini tanggal 11.06.2026 jam 8.47. Pada pagi hari ini kita akan mendemonstrasikan cara mengimpor data apabila teman-teman mempunyai data yang sudah disempat di yang sempat ada di file Excel. Bagaimana cara kemarin itu ada teman-teman saya di daerah Sampang itu bagaimana caranya untuk mengatasi jika saya sudah katanya ya, jika saya sudah mempunyai beribu data. Tenang saja, aplikasi ini adalah jalur evakuasinya. Aplikasi ini adalah tempat menjawabnya. Kemarin pada video sebelumnya kita hanya mengenali fitur-fiturnya. Ada fitur dashboard, ada fitur data santri. Data santri ini ada santri lulus, ada santri berhenti, dan ada data asatid atau tendik atau guru lah. Ada proses import lah. Di proses import ini kali ini pada siang ini, pada pagi ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara import data santri yang sudah ada di Excel. Terlebih dahulu teman-teman bisa download template kosongnya dulu. Saya sudah menyediakan di sini sebelumnya di menu unduhan, di contoh. Maaf sebelumnya saya sensor ya. Jadi templatenya nanti hanya mendapatkan template kosong. Ada template kosong. Hanya ada template kosong nantinya. Wah, agak lemot nih. Nah ini. Jadi nanti teman-teman kalau download template hanya mendapatkan ini. Template kosong. Kemarin saya sudah membuat data-datanya. Untuk NIS, untuk isian NIS dan nomor registrasi terlebih dahulu tidak usah diisi karena ini nantinya diisi oleh sistem, oleh aplikasi ini. Jadi biarkan seperti ini. Saya berikan contoh 27 santri. Dan itu berbeda, insya Allah berbeda semua. Oke, kembali ke aplikasi. Pertama-tama kita melakukan import terlebih dahulu agar data santri sinkron atau terbaca di menu dashboard. Di menu dashboard. Kita melakukan import terlebih dahulu, pilih Excel. Ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aplikasi memproses data santri sebanyak 27 data import ini. Setelah melakukan seperti ini, kita cek untuk memastikan. Setelah melakukan import, kita cek untuk memastikan data itu benar-benar masuk atau belum. Nah, begini. Alhamdulillah ya, di sini sudah di statistik distribusi per kelas itu sudah terbaca semuanya. Yaitu sifir 0 kecil ada 6 santri, sifir 0B ada 4 santri, 1 awaliyah 3 santri, 2 awaliyah 3 santri, 3 awaliyah 3 santri, 4 wusta 4 santri, 5 wusta 3 santri, dan 6 wusta 3 santri. Apabila nanti teman-teman semisal ada jenjangnya itu berbeda, nanti bisa di custom.
di menu di menu di menu pengaturan manajemen kelas. Ini bisa di custom juga nantinya di sini. Jadi tambah kelas, nanti otomatis nantinya. Begitu. Distribusi data santrinya, distribusi jenis kelaminnya itu laki-laki ada 15, perempuan ada 14. Nanti kalau kita membutuhkan data, kan Kemenak itu kan biasanya itu membutuhkan laki-lakinya berapa, jenis kelaminnya itu ya. Biasanya ya. Untuk santri lulus, untuk meluluskan santri, semisal kita prakteknya atau caranya kita pergi ke menu data santri, santri aktif, mana santri yang mau diluluskan. Kalau bisa pakai filter bisa. Tapi saya kalau biasanya nanti beribu-ribu santri itu kan biasanya pakai filter saja ya. Tampilkan itu. Cuma tampilkan kelas 6. Nah, berarti kelas 6 ini, kelas 6 yang ini, tiga santri kelas 6 ini akan sebentar lagi akan lulus misal. Maka di sini bisa dicentang semuanya. Maka tombol lulus, tombol berhenti, dan tombol kenaikan kelas itu aktif secara otomatis. Gitu. Jika santri kelas 6 ini sudah lulus atau mau diluluskan, maka hanya tinggal tekan tombol lulus terpilih. Tekan artinya santri yang dipilih akan diluluskan seperti itu. Begitu juga di santri berhenti, juga di kenaikan kelas. Kita contohkan nanti ya. Untuk saat ini, video kali ini kita contohkan di cara meluluskan santri. Nah, begitu. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Konfirmasi. Nah, begitu. Meluluskan 3 santri. Maka di data santri aktif khusus kelas 6 itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Sudah berpindah ke halaman santri lulus. Oh, maaf. Ini kok maaf. Nah, santri lulus tercatat 3 santri. Ini. Berarti santri lulus kelas 6 barusan sudah diluluskan. Nah, ini tanggal lulusnya sudah ada. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana Ustadz kalau jika nanti ada kami terlanjur meluluskan atau memberhentikan santri yang salah, semisal salah meluluskan santri, salah menaikkan santri, salah memberhentikan santri. Mudah sekali. Tinggal ke menu aksi, langsung kembalikan. Tindakan ini dapat dibatalkan apakah Anda ingin yakin melanjutkan. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan apakah Anda yakin ingin melanjutkan, konfirmasi semisal. Maka di menu di halaman data lulus santri itu sudah berpindah ke santri aktif. Begitu. Apakah teman-teman sudah paham semuanya? Nah, ini fungsi dari menu import. Nah, di sini juga ada dokumen resmi. Nanti kalau teman-teman minat untuk aplikasi ini, silakan menghubungi saya. Free custom username dan password, dan free ada di deskripsi video itu sudah saya sertakan nantinya. Link demonya sudah tadi di deskripsi video. Untuk dokumen resmi ini ada 3 bagian. Ada dokumen surat keterangan aktif ini ya, bahwa santri itu benar-benar aktif semisal. Jika diminta pihak sekolah untuk mengeluarkan data aktif, maka tombol ini akan berfungsi.
Ada surat panggilan orang tua, semisal. Ada santri yang mau dipanggil orang tuanya, ya cukup cukup kita download saja nanti gitu. Ada surat keterangan lulus atau SKL. Nanti admin atau operator madrasah tinggal tinggal apa? Tinggal mengunduh. Tinggal mengunduh. Enaknya di sini SKL untuk SKL ya, untuk SKL itu sudah ada fiturnya sudah lengkap. Ini pembatasan kelas. Maksudnya pembatasan kelas itu bahwa surat keterangan lulus ini hanya menampilkan santri yang hendak lulus. Kalau di tempat saya, di yayasan saya, di madrasah saya, yang lulus itu kelas 6 Busto dan sifir 0B. Karena sifir 0B itu akan melanjutkan pendidikannya ke kelas 1 satu awaliyah. Terus berikutnya sampai kelas 6 itu lulus. Begitu. Jadi saya setting nanti. Lah untuk teman-teman jangan bingung. Jika nanti kelas 6 saja, maka kita filter ini akan terlihat berfungsi apabila nanti teman-teman membutuhkan kelas yang mau diluluskan. Jadi kelas 1, semisal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu tidak akan tercover di sini, tidak akan terbaca di halaman surat keterangan lulus. Jadi enak kok. Dan mapelnya, lagi fiturnya itu ada mapel, pengaturan mapel, mata pelajarannya. Untuk mata pelajarannya itu bisa di custom juga oleh teman-teman. Ini kelas 6 semisal kelas 6 itu yang mau nilai yang mau ditampilkan atau mapel yang mau ditampilkan di surat keterangan lulus itu bisa di custom. Begitu. Jadi mudah. Coba Nadom Subat semisal. Nadom Subat semisal. Simpan. Langsung simpan dan tutup semisal. Maka di sini untuk kelas 6, nantinya ada Nadom Subat di sini. Nadom Subat sudah tampak di sini, sudah berubah. Begitu. Passing grade-nya atau nilainya itu sudah bisa di setup juga di menu mapel. Atur skala predikat. Maksudnya KKM-nya itu berapa gitu. KKM-nya untuk kelas ini berapa. Untuk nilai kurang itu nilai 25 semisal. Sangat baik itu kalau rata-rata di yayasan teman-teman itu 80 ya dirubah 80 saja. Begitu. Kita unduh masal. Kita koreksi, semisal ada pengkoreksian. Juga bisa ditampilkan di sini juga nilainya. Contoh ya untuk santri 25. Saya kasih contoh 1. Nadom Subat semisal memperoleh 90, akidah akhlak 80, 90 lagi, sejarah kebudayaan Islam sejarah kebudayaan Islam 85, semisal bahasa Arab 95, semisal keindonesiaan semisal itu 86 semisal. Maka ini langsung tampak gridnya 90 itu A itu sangat baik, akidah akhlak B baik, 90A gak ada yang cukup. Tergantung nilai atau skala yang di custom oleh teman-teman. Begitu. Berarti kalau 70 sampai 79 itu sudah mempunyai kategori yang cukup. Begini dan seterusnya. Bahkan rata-ratanya itu sudah kita dapatkan. Nanti akan munculnya di sini.
maka nilai yang sudah diinput barusan akan munculnya di sini, di lembar SKL-nya, begitu. Atas nama santri 27, begitu. Setelah melakukan pengisian ini. Kalau nantinya teman-teman repot, kerepotan dalam dalam menginput nilai, tenang saja. Kita sudah disediakan di sini untuk mengisi form, untuk mengisi input. Begitu. Langsung isi saja di sini. Nanti begitu. Kalau nanti semisal teman-teman kerepotan. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa mengimplementasikan ke yayasan atau madrasah teman-teman. Jika ada kebingungan, mohon menghubungi saya. Dan jika teman-teman berminat untuk mengimplementasikan ke yayasan, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Semoga teman-teman tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ila wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.